Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen ya dari teman kita. Oke, dan di sini mbaknya bilang seperti ini. Assalamualaikum, salam kenal Mbak E. Sudah aku subscribe channelnya Mbak Asih ya. Terima kasih Mbak ya. Semoga channel saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura khususnya. Oke, so kita lanjut. Oh ya Mbak, saya mau nanya, saya bingung mau pilih calon majikan yang mana, ngasuh anak-anak atau merawat lansia. Sedangkan calon majikan yang ngasuh anak-anak ini sampai 5 kali interview. Saya capek jawabnya. Kenapa sih interview nggak cukup 2 kali saja? Banyak pertanyaan bikin aku mumet. Sedangkan calon majikan yang satu lagi cukup interview 1 kali sudah oke. Mbak tolong solusinya, karena saya baru pertama kali mau kerja ke Singapura. Sebelumnya saya ex Taiwan dan ex Macau. Terima kasih sebelumnya. Ya Mbak, sama-sama. Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Jadi di sini sebelum saya menjawab pertanyaan dari mbaknya ini, saya akan ngasih tahu kepada teman-teman semuanya, meskipun kalian sudah ex Taiwan, ex Hong Kong, ex Macau, ex Malaysia, ex Arab Saudi, kalau kalian belum pernah kerja ke Singapura sampai finish kontrak, itu termasuk masih dibilang non atau fresh. Oke, so di sini saya menjelaskan sekalian tentang gaji masih standar, masih dianggap masih pemula. Berapa Mbak? Ya sekitar kisaran 550 sampai 650 tergantung. Kalau misalkan ya majikan menilai, wah kamu di saat interview itu bisa bahasa Mandarinnya sangat bagus, itu bisa menambah poin, bisa menambah gaji kalian. Misalkan gaji yang ditawarkan hanya 550 bisa berubah menjadi 600, 640, belum termasuk uang libur. Oke, so kita langsung bahas kenapa sih kok ini sang majikan ya interview mbaknya itu nggak cukup sekali atau 2 kali, sampai 5 kali interview, sampai mbaknya ini ya sampai mumet ya. Memang seperti ini Mbak ya. Di sini sang majikan bakalan bertanya itu sangat jelimet sekali. Itu tandanya majikan kalian itu bakalan benar-benar yang namanya mencari pembantu itu yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Oke? Karena apa? Di sini majikan benar-benar membayar kita. Sudah pasti sang majikan berpikir, kamu ini benar-benar bisa nggak ngasuh anakku nantinya? Kayak gitu. Karena mungkin di sini sang majikan sudah pernah punya pembantu yang dulunya itu mungkin ya ada nih teman-teman ya di Singapura sini yang ngasuh anak tapi nggak sanggup atau nggak bisa sampai finish kontrak. Karena apa? Yang diasuh nih loh rewelnya minta ampun. Jadi mungkin ada yang bertahan cuman 4 bulan, 3 bulan. Nah, untuk itu di sini sang majikan benar-benar kalau interview tuh tanya beneran ya, apakah mbaknya nanti tuh sanggup dengan aturan-aturan yang ada di rumah majikan? Apakah mbaknya ini mampu kalau majikan itu menginginkan mbaknya harus mengikuti aturan-aturannya sang majikan. Seperti ini loh, kamu nanti harus bangun jam sekian, kamu nanti harus jam sekian ngantar anak saya ke sekolah, kamu nanti harus jemput anak ke sekolah. Pokoknya semua pertanyaan yang diajukan majikan, sekiranya kalau mbaknya itu benar-benar bisa ya, dan mbaknya benar-benar sanggup kayak gitu, pasti majikan bakalan langsung mengambil mbaknya. Tapi di sini kan kadang kita masih mikir ya, kita kan sudah ex Taiwan, maksudnya mbaknya ini ya sudah ex Taiwan, ex Macau, ini kan sudah berpengalaman luar negeri, sudah pasti mbaknya kepingin yang namanya bebas dalam HP ya. Pasti itu orang kalau sudah pernah merantau kerja ke luar negeri, yang pertama kalau menginjakkan kaki ke luar negeri lagi, yang pertama adalah soal HP dan libur. Itu pasti akan dipertanyakan di saat interview. Karena apa? Sudah berpengalaman. Beda ceritanya kalau masih fresh, masih non tuh nggak banyak
pertanyaan dan nggak banyak permintaan ya. Jadi di sini memang beda banget antara anak yang masih fresh dengan anak yang sudah berpengalaman luar negeri. Oke. Dan soal gaji pasti ini masih ada pertimbangan lagi antara kedua belah pihak. Karena apa? Mbaknya sudah, meskipun mbaknya belum masuk ke Singapura, tapi mbaknya kan sudah pernah bekerja ke Taiwan, ke Makau, sudah pasti mbaknya pinter nih ya, bahasanya sudah mengerti soal bahasa yang ada di Taiwan dan Makau ya. Makau mesti bahasanya pakai bahasa Makau, bukan bahasa Inggris ya. Ada mungkin tapi nggak semuanya, sedikit kayak gitu kan. Karena saya di sini juga punya temen yang satu PT itu kerjanya ya. Waktu itu saya meluncurnya ke Taiwan dan teman saya meluncur ke Hong Kong atau ke Makau ya. Ada juga yang meluncur ke Singapura. Tapi di sini ya saya itu dari Taiwan gagal teman-teman. Tapi terus waktu gagal itu kan saya langsung pulang ke Indonesia. Setelah itu istirahat sebentar ya, dalam waktu 3 bulan langsung masuk lagi ke Singapura sampai saat ini. Memang nggak mudah Mbak ya. Jadi di sini untuk majikan sendiri, misalkan mau ambil pembantu dari Indonesia, itu benar-benar yang namanya kalau majikan itu sudah pertanyaannya itu dari A sampai Z, tapi dia itu belum merasa puas ya, dia itu kepengennya benar-benar yang bisa mengikuti apa yang ada nantinya di dalam rumah majikan itu loh. Kalau misalkan mbaknya dikasih, oke, kamu pekerjaannya, jobnya, kamu harus begini, 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 kamu sanggup apa enggak? Terus soal gaji saya kasih kamu sekian, libur saya kasih kamu sebulan sekali, sebelum libur kamu harus bersih-bersih dulu, pulang dari libur kamu harus membantu juga. Nah, kalau sang majikan itu terlalu banyak permintaan seperti itu sudah tandanya majikan kalian itu benar-benar rewel teman-teman. Banyak permintaan ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, mungkin saat ini kalian masih ada di Indonesia ya, masih punya banyak waktu tuh, banyak kesempatan. Pergunakan waktu itu untuk berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah. Mintalah sama Allah agar dipermudahkan, dipertemukan dengan orang yang baik. Karena apa? Nantinya kalau kalian sudah terjun di rumah majikan, semua pekerjaan yang ada di rumah majikan bakalan kalian sendiri yang akan menghandlenya dan gak ada yang akan membantu. Tapi misalkan nih ya, sang majikan sudah ada pembantu di situ. Nah, ini perlu digaris bawahi bahwasanya untuk mbak-mbak yang kepingin kerja ke Singapura ya, waktu interview yang terpenting tanyakan apakah di situ ada pembantunya atau cuman saya ya. Karena di sini teman-teman, misalkan kalau kalian sampai punya temen dalam satu rumah ada 2, ada 3, itu nggak enak banget. Saya sudah merasakannya 2 kali gagal terus. Dan saya di sini memang orangnya nggak mau yang dibilang apa ya, saya mau kepingin menang, saya ini orangnya nggak bisa kasar teman-teman ya. Jadi di sini saya lebih baik mengalah. Oke, nggak apa-apa, saya aja yang ngalah, saya minta transfer kayak gitu ya. Waktu itu saya juga pernah mengalaminya waktu ngikut dengan majikan Chinese ya. Di situ ada 2 pembantu. Yang satu ini yang sudah lama ya, jadi itu resek banget, selalu cari muka, selalu cari kebenarannya sendiri ya, selalu memojokkan saya teman-teman. Nah, itu yang membuat saya jatuh. Akhirnya saya harus pindah. Oke, yang kedua lagi seperti itu lagi. Yang kedua ini malah sifatnya seperti melebihi sang majikan. Wah, gila. Jadi di situ ya teman-teman, setelah kejadian itu 2 kali berturut-turut seperti itu, setelah next ya, saya mencari majikan saat interview. Yang saya tanyakan itu yang terpenting adalah nantinya ada berapa pembantu, seperti itu. Karena kalau 2 atau 3 saya nggak akan ambil, meskipun itu gajinya besar. Oke, saya di sini nggak tergiur dengan gaji besar. Yang penting saya kerjanya nyaman ya. Yang penting majikan tuh nggak rewel ya, nggak cerewet kayak gitu. Pokoknya nggak banyak komplain ya. Saya itu soal kerja teman-teman. Memang saya ini kalau misalkan ya ada mana-mana tempat yang sekiranya kotor, itu cepat-cepat saya bersihkan kayak gitu. Biar apa tuh? Biar sang majikan ini suka sama kita ya. Siapapun majikannya pasti
kepengen lah yang namanya punya rumah tuh bersih ya. Itu sudah pasti diidam-idamkan oleh semua sang majikan. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, nanti misalkan yang masih pemula ya, masih fresh, yang masih baru pertama kali untuk datang kerja ke Singapura, misalkan nih kalian bingung, sudah di rumah majikan mau ngerjain apa nih? Mau ngerjain apa nih? Cari mbak, cari terus pekerjaan ya. Jangan sampai kalian duduk santai, diam, terus nggak mengerjakan tugas apapun. Iya, kalau majikan kalian itu orangnya ibaratnya cincai ya, nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Tapi kalau majikan kalian orangnya ibaratnya nggak suka melihat pembantunya itu duduk nganggur tuh nggak suka, itu nanti malah terjadi masalah besar. Karena apa? Di sini majikan ya berpikir saya di sini itu nyuruh kamu ke sini untuk bekerja, bukan untuk duduk dan mainan HP. Lah yobar toh mbak, kalau sudah seperti itu ceritanya ya. Jadi di sini kita harus punya yang namanya inisiatif sendiri. Oke, buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia ya, misalkan nih ya nanti sudah masuk di Singapura, kalian jangan sampai lupa yang namanya tanya sama sang majikan. Misalkan nih yang pertama kali mungkin ya kalau baru masuk ke rumah majikan itu biasanya pasti bakalan grogi. Oke, yang kedua bakalan malu, sudah pasti malu karena orang Indonesia itu memang semuanya itu pada malu-malu ya. Oke, terus yang ketiga kalian bakalan canggung, mau ngerjain apa nih? Terus ini bagaimana cara mengerjainnya? Nah, hal seperti itu harus ditanyakan dengan sang majikan. Jangan asal semuanya itu dipikir sendiri. Terus, ini pakai kerjanya pakai alatnya yang mana ya? Tanyakan pada sang majikan ya. Terus kalau bisa, misalkan nih, alangkah baiknya dibikinkan jadwal kerja. Biar apa? Kerjanya itu biar nggak bolak-balik terus kayak gitu loh. Jadi sama seperti halnya di rumah saya saat ini teman-teman. Jadi kerjanya itu sudah dijadwal ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dijadwal. Dari pagi jam 7 sampai menjelang malam. Itu ada jadwalnya. Jadi tinggal di rolling saja. Tinggal mengikuti saja ya kayak gitu. Jadi itu mempermudah kita. Jadi kita nggak akan mengulang-ulang pekerjaan yang sama dan itu akan membuang waktu yang sangat banyak sekali. Oke, jadi di sini buat teman-teman saya semuanya, misalkan nih ya kalian kok sampai diinterview oleh majikan berkali-kali kayak gitu sampai mumet kepalanya. Oke, maaf. Sampai kalian merasa mumet, pusing kayak gitu, ya udah lepas saja mbak ya. Mungkin kalau sudah dilihat dari cara interview dia sangat mendetail, oh berarti ini ciri-ciri majikan yang sangat rewel, kayak gitu aja. Dipikir simple aja mbak ya, karena saya waktu pertama kali datang ke Singapura itu ada interview lewat video call, tapi nggak seribet itu. Majikan cuma tanya ya, di situ memang yang nama interview kita ditanya nama kamu siapa, oke, umur kamu berapa, kamu dari mana, itu pasti ditanya semua dengan bahasa Inggris. Oke, so setelah itu nanti pekerjaan kamu akan dikasih tahu, pekerjaan kamu, job kamu begini, menjaga anak, bersih-bersih rumah, terus bla 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 bla. Nah, nanti gaji kamu sekian, apakah kamu mau dan bisa? Kalau iya mau, tanda tangan. Kalau nggak mau, nggak akan disuruh untuk tanda tangan. Oke, jadi di sini adalah kesepakatan antara mbaknya dengan sang majikan. Agent ini cuma penengah saja, ataupun PT yang ada di Indonesia cuman penengah ya. Kalian sebelum tanda tangan kontrak kerja itu kalian disuruh membaca ya, jobnya apa isinya ya. Di situ pasti ada gajinya berapa, sisa potongan nanti dapat berapa, liburnya 1 bulan itu berapa kali, itu pasti dikasih tahu ke kalian. Kalau misalkan tentang sisa potongan gaji ini nggak dikasih tahu, kalian wajib tanya, nggih mbak nggih. Karena kalau sampai mungkin potongan gaji 6 bulan kok sampai kalian nggak tahu sisa potongannya berapa, wah itu benar-benar sangat disayangkan. Karena apa? Sudah pasti mbak, di masa-masa potongan gaji ini keluarga kalian yang ada di Indonesia itu sangat mengharapkan kiriman ya, meskipun sedikit, meskipun hanya 500.000, 400.000 ya lumayan. Oke, jadi di sini perlu ditanyakan nanti saya dapat sisa potongan berapa. Oke, liburnya sebulan saya dapat berapa kali. Oke, perlu ditanyakan soal HP. Saya pegang HP-nya itu
ini bagaimana ya, karena kalau nggak ditanyakan nanti yang ada malah terjadi pada teman kita yang ada di Singapura nih teman-teman. 2 minggu sekali baru dikasih HP, ada yang seminggu sekali baru dikasih HP lah, itu mah sudah termasuk lumayan. Kalau saya dulu waktu pertama kali masuk ke Singapura nggak ada HP selama 2 tahun kosong, saya benar-benar nggak ada HP teman-teman, tapi saya malah justru bisa bertahan 6 tahun di satu majikan seperti itu. Terus waktu itu teman-teman, di dalam kontrak kedua, majikan saya masih bersih keras ya, itu melarang saya untuk beli HP. Tapi saya di sini benar-benar nggak bisa. Saya kalau nggak ada HP nggak bisa. Ini sudah zamannya ada HP. Gimana saya untuk telepon keluarga, telepon orang tua? Waktu itu saya belum nikah ya. Jadi saya di sini butuh komunikasi dengan ibu, dengan orang tua saya. Saya kepengen tahu. Masa kalau telepon saya harus lari-lari ke bawah blok? Apalagi hujan, ada petir, kan kita benar-benar merasa nggak nyaman. Tapi kalau sudah ada HP, kita mau telepon mau apa kan bebas ya, kayak gitu. Tapi justru itu loh teman-teman, misalkan kalau ada HP sangat boros sekali. Waktu itu belum ada yang namanya WhatsApp ya, tahun berapa ya, tahun 2005 belum ada WhatsApp. Jadi kalau telepon itu dengan menggunakan IDD teman-teman, itu sangat murah ya. IDD pakai Starhub itu kodenya 018 terus 62 terus nomor berikutnya mengikuti nomor yang ada di nomor Indonesia itu tadi, seperti itu. Oke, jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian dalam interview dengan majikan, kok majikan ini bulet ya, pertanyaannya selalu dibalik, diulang lagi, bolak-balik ulang lagi, itu tanda-tandanya sudah majikan kalian itu rewel. Oke, kalau seperti itu udah mendingan jangan diambil. Ya, itu baru pemula aja. Berarti sudah diperlihatkan ke kalian. Oh, berarti sifatnya memang seperti itu. Nanti pun kalau kalian terjun ke sana, pasti banyak masalah. Komplain itu pasti setiap hari komplain. Hah? Kalau kalian setiap hari dikomplain, apa betah, Mbak? Pasti kalian nggak betah. Apalagi yang masih pemula, masih pertama kali. Wah, bakalan kena mental nih. Oke teman-teman, jadi di sini buat kalian semuanya yang kepengen kerja ke Singapura, harus siap mental, harus sabar, harus ikhlas dalam menjalankan tugas, oke. Dan yang keempat, kontrol emosi kalian. Di situ kalian bakalan bisa sukses. Tapi kalau kalian di salah satu ini kalian ada yang nggak bisa lolos, pasti kalian bakalan transfer ke sana, transfer ke sini, transfer ke sana, dah uangnya habis dimakan oleh sang agent. Jangan sampai ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman saya semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya, dipertemukan dengan majikan yang baik, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau mau tambah lagi, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.